Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore, dan malam, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Fadi Abiza Irawan dari Prodi S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia akan menjelaskan tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Ini merupakan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2, di mana saya selaku mahasiswa akan mempresentasikan hasil riset saya terhadap jurnal yang telah dicari dan ditentukan berdasarkan materi 9 sampai pertemuan 9, maksud saya sampai pertemuan 15. Berikut presentase dari saya. Pada poin yang pertama, atau slide yang pertama, di sini ada poin pembahasan. Poin pembahasan di sini saya menyajikan ada 5 poin pembahasan. Yang pertama adalah mengenai latar belakang, kemudian data yang digunakan, kemudian metode penelitian. Yang keempat adalah hasil penelitian atau analisis data. Yang kelima adalah kesimpulan. Di slide selanjutnya ada terdapat latar belakang. Latar belakang di sini dari disadu dari jurnal yang telah saya ambil. Untuk latar belakangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dividen merupakan keputusan penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan investor sekaligus mempengaruhi nilai perusahaan. Dividen yang dibayarkan dapat menjadi sinyal positif bagi investor tentang prospek perusahaan di masa depan. Teori Bird in the Hand menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen tunai karena dianggap memiliki resiko lebih kecil dibandingkan dengan capital gain. Selain itu, likuiditas perusahaan juga berperan penting karena perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dianggap mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk pembayaran dividen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan peran moderasi likuiditas pada perusahaan manufaktur yang tentunya terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2015 hingga tahun 2019. Adapun kriteria perusahaan yang diambil adalah di sini terdapat 3 poin atau 3 kriteria. Yang pertama, perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan selama periode penelitian. Kemudian, perusahaan yang membagikan dividen secara berturut-turut selama 5 tahun terakhir atau 5 tahun. Kemudian, perusahaan yang menyajikan data variabel yang dibutuhkan. Adapun metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Metode estimasi yang digunakan adalah Generalized Least Square atau GLS.
Hal ini digunakan untuk mengantisipasi atau mengatasi heteroskedasi, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil penelitian dari jurnal yang telah saya kutip maksud saya, yang pertama adalah hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan dividen secara langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, ketika dipengaruhi oleh tingkat likuiditas, kebijakan dividen memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa likuiditas yang tinggi dapat memperkuat hubungan antara pembayaran dividen dan peningkatan nilai perusahaan. Karena investor melihat perusahaan dengan likuiditas tinggi lebih mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Dengan kata lain, perusahaan dengan likuiditas yang memadai dipandang lebih stabil dan memiliki resiko keuangan yang lebih rendah sehingga meningkatkan minat investor. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Mohon maaf, ini belum saya ganti bagian teksnya. Untuk kesimpulan di sini ada 3 poin yang bisa diambil. Yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen memegang peranan penting dalam mempengaruhi nilai perusahaan meskipun pengaruhnya tidak bersifat langsung. Yang kedua, pengaruh tersebut menjadi signifikan ketika dipengaruhi oleh tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas yang tinggi memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan, termasuk di dalamnya adalah pembayaran dividen, sehingga tingkatkan kepercayaan dan minat investasi. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.